Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Jangan sampai kamu ketinggalan info-info penting dari channel Pak D. Terima kasih telah mampir di channel Pak D. Belajar pandai bersama Pak D. Jadi pandai bersama Pak D. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 4. Ingat kata Bung Karno, bersatu karena kuat, kuat karena bersatu. Jadikanlah pedoman perilaku dalam keberagaman dan perbedaan dalam rangka mengisi kemerdekaan. Salah satu cara yang tepat untuk mengisi kemerdekaan bagi para generasi penerus adalah dengan melestarikan budaya bangsa dengan cara mempelajarinya. Kebudayaan bangsa merupakan warisan luhur yang mengandung nilai luhur, cerminan dari kehidupan manusia dan masyarakat. Ini ada gambar pagelaran wayang, contoh wayang. Perhatikan gambar di atas, dapatkah kamu menjelaskan makna gambar tersebut bagaimana denganmu? Apakah kamu pernah mempelajari budaya daerahmu? Mengapa kamu perlu mempelajarinya? Itu akan kita bahas pada materi kali ini. Sebuah masyarakat memiliki budaya dan nilai yang dijaga dan diteruskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Mengapa hal itu diperlukan? Bacalah bacaan berikut ini dengan bersama, lalu lakukan kegiatan berikut. Ayo membaca. Beda budaya tetap saudara. Melestarikan mengembangkan budaya bangsa merupakan sikap yang perlu dikembangkan sebagai perwujudan sikap positif dalam menyikapi keberagaman. Selain itu juga merupakan sikap dan kegiatan positif untuk mengisi kemerdekaan. Untuk bisa mempunyai sikap menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia, diperlukan kesadaran dan keterbukaan. Namun, dengan menghayati semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda itu akan makin tidak terasa. Kesamaan cita-cita untuk menjadi bangsa yang kuat, bersatu, dan utuh telah menyingkirkan sejumlah perbedaan yang ada. Kata Bung Karno, bersatu karena kuat, kuat karena bersatu. Berikut ini adalah usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menerima keberagaman suku, bangsa, dan budaya masyarakat lain. Selain lagu daerah, kita juga mempelajari tarian daerah dan suku lain. Di berbagai tempat telah banyak didirikan sanggar tari yang bisa menjadi tempat untuk memperkenalkan budaya dari daerah suku bangsa lain. Dengan mempelajari lagu dan tari dari daerah dan suku lain, kita sesungguhnya telah menerima keragaman budaya dalam masyarakat. Mengembangkan budaya daerah sendiri. Berbagai atraksi budaya yang dimiliki oleh berbagai suku bangsa di Indonesia bisa hilang jika tidak diwariskan kepada generasi penerus. Unsur-unsur budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia bisa tinggal cerita. Oleh karena itu, jika di sekitarmu masih ada atraksi budaya, ikuti, pelajarilah. Dengan mengikuti dan mempelajari budaya bangsa, seiring dengan perjalanannya waktu akan muncul rasa mencintai. Pada akhirnya akan timbul keinginan untuk mengembangkan dan melestarikannya. Ini ya, pertama, ayo berlatih cara melestarikan budaya, mempelajari, kemudian mengikuti kegiatan, menyaksikan, itu bentuk cara melestarikan budaya. Ayo membaca. Cara lain untuk melestarikan budaya bangsa dengan memperkenalkan kepada masyarakat dengan cara mengadakan pertunjukan kesenian. Pertunjukan kesenian memperkenalkan kepada masyarakat umum juga dapat membina rasa cinta budaya bagi anak-anak yang mementaskannya, seperti apa yang dilakukan oleh siswa pada bacaan berikut. Siswa SD juara Pekanbaru mempersembahkan pentas seni. Pentas seni merupakan kegiatan untuk menumbuhkan percaya diri tampil di daerah
di depan teman-teman, guru, masyarakat umum. Juga untuk menumbuhkan kreativitas, berkarya, dan berkesenian. Melatih kekompakan serta menumbuhkan rasa ingin tahu bagi teman-teman yang lain. Demikian halnya dengan dilaksanakan oleh SD Juara Pekanbaru. Kegiatan pentas seni dimulai dengan menampilkan tari persembahan dari siswa kelas 4 dan diiringi oleh musik dan lagu. Bermain layang-layang, kemudian dilanjutkan dengan menyanyi lagu Mars Pramuka, lalu penampilan lagu-lagu keagamaan persembahan dari siswa kelas 3. Para siswa, guru, penonton sangat senang dan bersemangat berharap kegiatan ini terus diadakan, bahkan juga ditiru oleh sekolah-sekolah yang lain, tujuan agar budaya bangsa kita tetap lestari. Pada saat merencanakan sebuah acara seperti pentas seni, biasanya kamu juga membuat daftar pihak-pihak yang perlu diundang untuk menghadirinya. Oleh karena itu, kamu perlu membuat surat undangan. Dengan menggunakan tempat yang tersedia di bawah ini, buatlah sebuah surat undangan resmi untuk menghadiri kegiatan pentas seni yang diadakan di sekolahmu. Tahukah kamu perilaku di lingkungan sekolah? Sekolah merupakan masyarakat dalam ukuran yang kecil. Di sekolah banyak terdapat keragaman. Banyak warga sekolah yang berasal dari berbagai daerah yang berarti juga memiliki latar belakang yang berbeda. Lalu bagaimana caramu bersikap? Menghormati dan menghargai sesama teman. Wujud nyata sikap saling menghormati dan menghargai sesama teman adalah toleransi. Toleransi merupakan sikap dan perilaku atau perilaku mau menerima perbedaan. Misalnya, mau menerima perbedaan pendapat dalam sebuah diskusi. Selain menghargai pendapat, perwujudan sikap dan perilaku adalah toleransi terhadap kebiasaan teman, kelakuan teman, dan lain-lain. Menolong teman tanpa membedakan. Wujud nyata sikap saling menolong teman dapat ditujukan dengan membantu teman yang kesulitan belajar, menengok teman sekolah yang sakit, meminjamkan buku ke teman, dan lain-lain. Menumbuhkan semangat persaudaraan. Bertikai hanya akan memperbanyak musuh. Bertikai hanya akan menambah kesulitan. Bertikai tidak ada untungnya. Perlakukan teman layaknya saudara dengan saling membantu, saling memaafkan, dan saling mengingatkan. Salah satu kegiatan sekolah yang mengajarkan kebersamaan, tanggung jawab, dan persaudaraan adalah pramuka. Ayo mengamati. Bersama dengan teman sebangkumu, jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang lengkap dan jelas. Semboyan bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berikan contoh yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ikaan di daerah tempat tinggalmu. Kerja bakti membersihkan selokan, kemudian kerja bakti bangun rumah, ya. Keanekaragaman terbukti tidak menjadi penghalang terwujudnya persatuan dan kesatuan. Bagaimanakah caramu turut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Caranya dengan tidak membeda-bedakan teman, menghargai, toleransi. Perbedaan merupakan hal yang biasa yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita harus menerima keragaman suku bangsa dan budaya di masyarakat. Tuliskan 3 contoh perilaku yang dapat kamu lakukan untuk menerima keragaman suku bangsa dan budaya di masyarakat. 3 contoh perilaku yang kamu lakukan untuk menerima keragaman. Tadi kita berteman tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan ras, golongan, agama, hargai perbedaan, terus berteman dengan siapa saja, menolong orang yang membutuhkan tanpa melihat suku, ras, atau golongan apapun. Ya, menolong ya menolong saja. Ayo berlatih. Kamu telah mempelajari keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Kamu telah tentu menyadari bahwa keragaman merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari. Contohnya, setiap temanmu memiliki latar belakang yang berbeda denganmu. Meskipun memiliki jumlah perbedaan, persahabatan dengan teman tetap bisa terjalin, bukan? Dalam pergaulan sudah selayaknya kita mengedepankan sikap saling menghormati dan toleransi. Lalu bagaimana cara menyikapi perbedaan keragaman yang ada di sekitar tempat tinggalmu?
Kamu tentu pernah mengamalkan sikap dan perilaku yang mencerminkan keragaman di bawah ini. Namun jika belum pernah mengamalkan, kamu bisa segera mengamalkan. Menghargai pendapat teman, sudah. Persahabatan dengan teman yang kebutuhan khusus, sudah. Menolong teman yang kekurangan, sudah. Mendukung hobi teman meskipun berbeda dengan hobimu, sudah. Menghormati asal-usul teman, sudah. Tidak membedakan teman berdasarkan agama, sudah. Menghormati tradisi yang dianut teman, sudah. Mempelajari kesenian daerah lain, mungkin belum ya. Menghormati bahasa daerah dari suku bangsa lain, ini belum juga. Tidak membedakan teman berdasarkan kaya dan miskin, ya. Menjunjung teman yang sangit, ya. Menghargai perilaku teman meskipun berbeda dengan perilakumu, mungkin. Menyaksikan pertunjukan tari kesenian dari daerah lain, ya. Mempelajari lagu tradisional, ini mungkin jarang ya. Menyaksikan upacara adat dari daerah lain, ya. Ayo renungkan, saya berikrar sebagai makhluk sosial, manusia bergantung kepada manusia lain. Karena itu saya berjanji saling mengasihi, menyayangi. Dengan demikian saya dapat bekerja sama dengan orang lain. Indonesia terdiri atas keragaman suku dan bangsa. Saya berjanji untuk menghargai suku, bangsa, dan budaya lain dengan cara mempelajarinya. Ketiga, prinsip keadilan sosial dan kerja keras perlu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saya berjanji bersikap adil dan bekerja keras dengan cara giat bekerja untuk mengisi kemerdekaan. Demikianlah pembelajaran 4, tema 7, subtema 3. Jadi pandai bersama Pak